Tapi kita bicara logika, bagaimana dengan logika ini? Taib, mereka mengatakan Allah tidak di atas, juga tidak di bawah, tidak boleh ditunjuk. Pertanyaan kita, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Bedakan Allah dengan tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak bisa ditunjuk. Apa bedanya dengan tidak ada? Berarti menyamakan Allah dengan tidak ada. Kemudian ini juga sangat tidak logis karena mengumpulkan dua hal yang kontradiksi. Kita bilang, kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Seperti itu ya. Bagaimana Anda mengumpulkan kontradiksi? Allah di luar alam atau dalam alam? Pertanyaan kita. Kalau kamu bilang Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, berarti Allah tidak ada. Ya. Allah tidak ada. Bagaimana menggabungkan dua hal yang kontradiksi? Itu cuma ada dua kemungkinan. Allah di luar alam atau Allah dalam alam semesta. Kalau mengatakan Allah tidak di luar dan juga tidak di dalam, ya. Allah tidak di atas juga tidak di bawah, ya. Allah tidak di mana-mana. Ini menggabungkan dua hal yang kontradiktif justru lebih tidak logis. Ya, pendapat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ba'du. Saya buat video ini dengan penuh kesadaran tentu saja dalam rangka menjawab apa yang sedang dipertanyakan oleh Ustadz Firanda. Karena di dalam video yang beliau unggah sendiri nanti akan disertakan juga potongan video yang saya maksud. Beliau menjelaskan sebuah akidah bahwa Allah itu ada di atas. Dan orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada di atas, itu sama halnya dengan pengikut Fir'aun. Jadi ini pandangan yang cukup unik. Lalu beliau menjelaskan dengan narasi logika. Perlu saya tekankan dalam hal ini, saya lebih fokus pada argumentasi logisnya. Karena memang kita para santri ini juga dididik dengan ilmu mantik ya, atau ilmu logika. Yang oleh sebagian pihak juga cukup diharamkan. Makanya kemudian kalau ada pandangan yang tidak logis itu wajar. Karena belum belajar mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam video itu ada sebuah pertanyaan terhadap golongan Asy'ariyah mutaakhirin yang dikabarkan bahwa mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada di atas atau ada di bawah dan seterusnya. Allah tidak di mana-mana. Dengan demikian ada sebuah pertanyaan dari Ustadz Firanda yang perlu saya jawab. Kalau memang Allah demikian, maka pertanyaannya adalah apa bedanya antara Allah dengan tiada? Allah ada tapi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di sisi kanan ataupun di sisi kiri. Di sini perlu saya tegaskan, ini namanya kalau di dalam ilmu mantik ini namanya teori konversi atau aksul mustawiyah. Jadi manakala kita katakan bahwa sesuatu yang tiada sama dengan dia tidak di atas atau di bawah. Saya kasih simbol saja. Ini simbol ini khas waktu kita dulu keluar tanpa izin dari pondok lalu main PS ya. Jadi simbol-simbolnya begini memang. Jadi kita akan coba amini sebuah statement bahwa tiada atau tidak ada sama halnya dengan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, kanan ataupun kiri misalnya. Tetapi aksul mustawinya adalah tidak setiap sesuatu yang tidak di atas, di bawah atau di samping itu berarti tiada. Karena itu cara berpikir yang konyol menurut saya. Ya alasannya simpel sih, gara-gara tidak belajar logika, udah itu aja. Jadi sesuatu yang tiada memang dia tidak bisa ditunjuk arahnya. Tetapi tidak setiap sesuatu yang tidak bisa ditunjuk kemudian ia berarti tiada. Ya. Analoginya simpel sekali. Misalnya begini, ruh manusia itu di mana? Apakah di dalam tubuh atau di luar tubuh? Kalau kita katakan di luar tubuh manusia, pertanyaannya kok kita nggak bisa melihat ruh? Nah, kalau dikatakan memang ada di dalam tubuh kita, ketika kita coba belah misalnya badan kita, ruh itu bentuknya seperti apa? Kok nggak ada juga? Lalu apakah bisa dikatakan, oh kalau begitu ruh tiada? Maka orang-orang yang berpikiran bahwa tiada sama halnya dengan tidak ditunjuk, dan kemudian yang tidak bisa ditunjuk dengan arah atas bawah ini sama dengan tiada, dia akan banyak menegasikan berbagai macam hal. Salah satunya ruh, kemudian juga akal, kemudian hal-hal yang non materi sama sekali. Dengan demikian, ini penting saya sampaikan bahwa bagi orang-orang yang menganggap sesuatu yang tidak bisa ditunjuk itu tiada, biasanya itu muncul dari orang-orang yang nuansa akalnya itu cenderung materialistik gitu. Begitu ya. Jadi akalnya itu materi, sehingga akal sinonim dengan otak. Padahal kalau cuma otak, kambing pun punya. Udang bahkan juga punya. Nah itu kan problem. Bahkan
orang gila pun juga punya gitu loh. Makanya akal itu bukan sesuatu yang bersifat materialistik. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya proposisi ini kita balik, kita bisa katakan begini, tiada sama halnya dengan tidak di atas, di bawah dan seterusnya. Tetapi tidak setiap, nah ini namanya aksul mustawi ini. Tidak setiap sesuatu yang tidak memiliki arah berarti tiada. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak memiliki arah itu disebut tiada, itu hanyalah untuk sesuatu yang materi. Tapi bagi sesuatu yang non materi itu sangat rasional sekali. Jadi itu kira-kira terkait dengan apa bedanya Allah dengan tiada. Tentu saja beda ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa pandangan Asy'ariyah ini kontradiktif katanya. Karena dikatakan Allah tidak ada di atas, tidak ada di bawah, dan ini mengumpulkan sesuatu yang bertentangan. Saya perlu sampaikan kepada beliau, salah satu syarat dari kontradiksi itu adalah hal yang positif, sifat positif ya. Jadi sifat negatif itu tidak dianggap kontradiksi. Contoh yang paling gampang saja ini biar cepat dipahami. Contohnya buku. Buku ini saya ingin katakan buku bukanlah pulpen, buku juga bukan spidol. Apakah pernyataan ini kontradiktif? Tentu tidak. Alasannya apa? Karena itu sesuatu yang negatif. Buku bukanlah berbentuk bulat, bukan juga berbentuk misalnya segitiga. Itu tidak kontradiktif. Yang kontradiktif adalah kalau saya katakan buku ini berbentuk bulat sekaligus berbentuk segitiga, itu kontradiktif. Akal sulit menerimanya. Dan kontradiktif kalau di dalam bahasa Arab itu disebut tanakut. Itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin ada di dalam realitas. Kalau di dalam ilmu tauhid dikatakan la yusaddikul aqlu, akal tidak akan menjustifikasi terkait dengan wujudahu, keberadaannya ini nggak mungkin, akal nggak mungkin percaya. Makanya kalau ada orang yang percaya tentang hal yang kontradiktif, itu akalnya bermasalah. Itu suatu yang problem ya. Nah, lalu kemudian ada semacam pertanyaan ini pertanyaan tambahannya ya, kira-kira masalah kontradiksi ini. Kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah, itu sama halnya dengan nanti kita akan sulit menjawab Allah itu apakah ada di dalam alam atau ada di luar alam. Ini kan pandangan materialistik sekali. Jadi kita anggap Allah di dalam alam salah, karena Allah tidak di dalam. Kalau dikatakan Allah tidak di luar alam itu juga keliru, karena Allah juga tidak di luar. Alasannya kenapa? Karena Allah bukanlah materi. Jadi Allah itu maha suci dari hal-hal yang nuansanya materialistik seperti itu. Dengan demikian, ini jelas untuk menunjukkan lagi-lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menunjukkan bahwa subhanallah maha suci Allah dari hal-hal yang diserupakan kepada makhluknya, seperti halnya memiliki posisi atas, bawah dan seterusnya. Terkait dengan akidah mereka yaitu Allah ada di atas langit, tapi secara logis karena beliau menganggap bahwa, kalau menurut saya bukan menganggap, malah memfitnah bahwa itu adalah pernyataan yang sangat logis katanya terkait dengan akidah mereka. Tapi bagi saya itu tidak logis. Jadi kalau masalah dalil-dalil yang lain, itu kayaknya banyak para ustadz yang sudah membahas itu. Buka banyak kitab. Kalau logika kan enggak. Kita perlu berpikir jernih, kemudian kita sampaikan apa yang keliru di dalam aturan berpikirnya. Nah, dan juga nanti kita akan sampaikan itu tetapi dalam sesi yang lain ya. Dan terkait dengan pernyataan yang saya sampaikan ini, saya tidak berharap nanti ada counter-counter semisal kalau begitu Anda mempertuhankan akal misalnya, atau Anda mempertuhankan rasionalitas, atau Anda mempertuhankan logika. Saya pikir itu argumen receh yang tidak perlu ditanggapi nantinya ya. Saya berharap kalau misalnya ada tanggapan, nanti tanggapannya yang lebih serius dan filosofis. Karena jujur saya katakan bahwa saya tidak sedang bertuhan pada logika, tapi saya melogikakan Tuhan. Saya tidak bertuhan pada rasionalitas, tapi saya merasionalisasi Tuhan. Karena itu adalah bentuk sujud ya. Di dalam Al-Quran disampaikan bahwa sujud dengan agama itu sama-sama diulang sebanyak 92 kali. Makanya kalau kita beragama itu wajib bersujud. Sujud tubuh dengan menyentuh, jadi salah 7 anggota tubuh kita itu harus menyentuh sajadah misalnya. Itu sujud bagi tubuh. Sujud bagi hati adalah saat dia percaya dan dia tidak pernah mengangkat kepalanya lagi. Itu namanya iman. Dan sujud bagi akal adalah dia menerima suatu perintah, entah dia tahu ataupun tidak. Tapi dalam masalah ketuhanan,
tetap kita katakan bahwa Allah itu rasional, artinya bisa diketahui dengan akal. Nah, dengan cara begitu, maka kita nanti akan selaras, atau istilah kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya tawazun, ya, proporsional, menggunakan mana dalil akli dan mana kemudian dalil nakli. Tapi untuk Ustadz Firanda yang saya hormati, saya sangat berterima kasih sekali ya, karena beliau menyertakan argumentasi logis gitu. Tanpa argumentasi logika atau argumentasi logis, saya tentu tidak akan membuat video ini. Karena kalau cuma teks-teks di dalam kitab, saya pikir sudah terlampau banyak ustadz-ustadz yang mengulas itu. Sementara saya cuma santri biasa ya. Dan ciri khasnya santri adalah seperti akronimnya, santri itu saya anak nakal tapi religius dan intelektual. Makanya kemudian kalau ada bahasa yang kurang santun ya dimaklumi lah, namanya juga santri kan. Tetapi tetap kita akan berada di koridor hal yang ilmiah. Kritik dan saran tentu sangat kita butuhkan, dan saya sangat menghormati beliau sebagai seorang pemikir juga ya. Demikian dari saya. Wallahu yuwaffiquna ila sabil anbiya wal mursalin wa ila ma khairin nahdlatil ulama wan nahdiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.